Oke, pertama-tama di sini aku akan menjelaskan tentang apa itu CNN. Nah, CNN sendiri adalah algoritma deep learning yang dirancang khusus untuk pengenalan pola. Nah, terutama pada gambar-gambar. Kemampuan CNN itu luar biasa sekali, dari mendeteksi pola sederhana seperti garis dan tepi hingga pola kompleks seperti objek dan bentuk. Nah, inspirasi dari CNN ini tuh berasal dari cara kerja otak manusia, khususnya pada bagian korteks visual yang memproses informasi secara hierarkis. Nah, aplikasi CNN ini tuh sangat luas, mencakup pengenalan wajah, diagnosis medis yang berbasis gambar, hingga pengenalan objek dalam video. Jadi contoh CNN dalam kehidupan kita sehari-hari itu sangatlah banyak, dan CNN itu juga berperan penting dalam pengelolaan data visual modern. Oke, selanjutnya mari kita pahami komponen utama dalam CNN. Yang pertama yaitu lapisan konvolusi. Nah, bagian ini tuh bertugas mendeteksi fitur seperti tepi dan tekstur. Proses ini menggunakan filter atau kernel yang menghasilkan peta fitur gitu. Nah, selanjutnya ada lapisan pooling, yaitu fungsi utama pooling adalah mengurangi dimensi data pada peta fitur. Ini tuh membantu model menjadi lebih efisien tanpa kehilangan informasi yang penting. Nah, selanjutnya ada fungsi aktivasi. Fungsi ini seperti ReLU, menghilangkan nilai negatif yang membuat model lebih cepat dan efisien. Dan yang terakhir ada fully connected layer. Di sini semua fitur yang telah diekstraksi digabungkan untuk membuat prediksi akhir. Keempat komponen ini tuh bekerja sama untuk menangkap pola dan menghasilkan output yang akurat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pelatihan CNN. Proses ini sendiri akan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah persiapan data, di mana gambar pelatihan akan disesuaikan agar memiliki format dan ukuran yang sama. Yang kedua adalah fungsi loss untuk mengukur kesalahan prediksi dengan membandingkan label prediksi dengan label aktual. Yang ketiga adalah optimizer untuk memperbarui bobot untuk memiliki fungsi loss. Yang keempat adalah back propagation untuk menghitung gradient loss dengan menggunakan untuk menyesuaikan bobot model. Selanjutnya adalah evaluasi CNN. Setelah pelatihan, CNN akan dievaluasi pada set pengujian yang berisi gambar yang belum pernah dilihat selama pelatihan. Kinerja pada set pengujian mencerminkan kemampuan model di dunia nyata. Nah, metrik evaluasinya itu sendiri adalah yang pertama, akurasi untuk memperhitungkan presentasi gambar uji yang diklasifikasikan dengan benar. Kedua adalah presisi data. Untuk presentasi gambar yang diprediksi itu benar-benar termasuk dalam kelas tersebut atau tidak. Yang ketiga adalah recall untuk menghitung presentasi gambar yang benar-benar termasuk dalam kelas dan berhasil diprediksi. Yang keempat adalah F1 score, itu dimana rata-rata harmonis dari data presisi recall penting untuk kelas yang tidak seimbang. Selanjutnya ada aplikasi CNN. Yang pertama adalah klasifikasi untuk gambar, di mana CNN akan mengklasifikasikan gambar ke dalam sebuah kategori seperti kucing dan juga anjing atau mobil atau truk gitu, dengan mengenal fitur khas setiap kategori. Yang kedua adalah deteksi objek. CNN dapat mendeteksi dan mengalokasikan objek dalam gambar seperti manusia atau mobil dengan memberikan koordinat lokasi objek. Nah, selanjutnya adalah segmentasi pada gambar. CNN digunakan untuk mengidentifikasi dan memberikan label objek dalam gambar, berguna dalam aplikasi medis misalnya deteksi tumor atau robotika, dan semacamnya. Yang keempat adalah analisis video. CNN digunakan untuk melacak objek dan mendeteksi kejadian dalam video, seperti pengawasan dan pemantauan lalu lintas. Baik, sekarang saya akan menjelaskan guided yang mana menerapkan CNN dalam sekumpulan data gambar ya. Langkah pertama yang mesti kita lakukan adalah untuk memuat dan menyiapkan data. Sini kita telah menginputkan modul TensorFlow, adalah sebuah pustaka deep learning yang lumayan populer dan sudah memiliki dataset standar. Dataset yang digunakan kali ini adalah CIFAR10, di mana CIFAR10 adalah dataset yang memiliki sekitar 60.000 gambar dan berukuran 32 x 32 pixel. Dataset ini juga memiliki 10 kelas gitu. Setelah kita mendapatkan semua itu, kita akan memuat dataset ini menjadi dua. Kita akan membaginya ya menjadi dua data utama. Satu untuk pelatihan dan satu untuk pengujian.
Kemudian untuk pelatihan ini akan memuat 50.000 gambar beserta labelnya, sedangkan pengujian akan memuat 10.000 gambar dan juga labelnya. Nanti sebagai keluaran dari load data tadi, kelas X akan menjadi array gambar, sekumpulan data gambar yang nanti akan diproses. Kemudian kelas Y akan menjadi label dari kelas gambar tadi. Kemudian kita akan melakukan normalisasi. Normalisasi dilakukan supaya proses machine learning dapat berjalan lebih cepat. Machine learning dapat jadi lebih cepat dan stabil ketika input berada dalam rentang 0 atau 1. Nah, karena nilai setiap pixel dalam gambar dataset tadi ada dalam rentang 0 hingga 255, maka kita akan bagi kembali dengan 255 sehingga rentangnya bisa berada dalam 0 dan 1. Kemudian kita akan mengonversi label kelas tadi menjadi one hot encoding supaya lebih mudah digunakan oleh model. Selanjutnya kita akan membangun model CNN setelah dataset tadi berhasil dikelompokkan ya. Kita melihat di sini melalui TensorFlow kita mengimport kembali berbagai modul-modul yang diperlukan. Nanti akan saya jelaskan sepanjang jalan. Pertama, kita akan melakukan inisialisasi model sekuensial. Sekuensial dengan kurung kosong berarti kita membuat model sekuensial kosong. Yang namanya sekuensial berarti kita dapat mengisi berbagai lapisan di dalamnya secara berurutan nantinya. Baik, kita akan pergi ke lapisan konvolusi. Yang pertama adalah conv 2D dengan parameter ada tulisan 32, 3, dan 3. 32 berarti adalah sebanyak 32 filter, ukurannya 3x3. Setiap filter ini bertindak seperti jendela kecil yang akan melintasi gambar dan mengekstrak fitur tertentu, jadi fitur yang tidak diperlukan akan dibuang nantinya, misalnya tepi atau tekstur yang berlebih. Nah, aktivasi ReLU singkatnya adalah untuk menjaga nilai positif dan mengabaikan nilai negatif. Hal ini akan membuat proses pelatihan menjadi lebih efisien. Kemudian input shape mendefinisikan bentuk data masukan pada lapisan pertama, yaitu gambar 32x32 pixel dengan 3 seluruhan warna RGB. Kemudian kita pergi ke lapisan max pooling pertama dan ukuran 2x2. Ini berarti mengambil nilai maksimum dari setiap area 2x2 dalam gambar hasil konvolusi yang tadi. Ini mengurangi dimensi gambar, menjaga fitur yang paling menonjol, dan mengurangi jumlah parameter. Setelah konvolusi pertama selesai, muncul lagi konvolusi kedua, namun kali ini adalah 64 filter yang nantinya akan mengekstrak lebih banyak fitur lagi dari sebelumnya. Dan juga aktivasi yang sama, ReLU. Setelah itu kita akan melakukan max pooling kedua, sama juga. Ini untuk lebih mengurangi ukuran gambar hasil konvolusi kedua tadi dan mempertahankan fitur yang paling penting. Setelah max pooling tadi selesai, kita akan mengubah data 2 dimensi ini menjadi vektor 1D dengan fungsi flatten. Kita bisa ini mengubah data fitur 2 dimensi telah diproses menjadi vektor 1D. Hal yang diperlukan agar data bisa masuk ke lapisan fully connected. Lapisan fully connected berada di sini, yaitu adalah dense. Dengan 64 berarti sebanyak 64 neuron. Lapisan ini menghubungkan setiap neuron di lapisan ini ke setiap nilai dalam vektor data yang telah diflattenkan sebelumnya. Menyatukan informasi dari lapisan sebelumnya untuk menghasilkan prediksi dan juga dengan aktivasi ReLU yang sama. Kemudian akhirnya kita mendapatkan lapisan output dan 10 berarti lapisan output dengan 10 neuron. 10 neuron berarti satu untuk setiap kelasnya dalam dataset yang tadi. Aktivasi kali ini namanya softmax digunakan di lapisan output untuk menghasilkan distribusi probabilitas. Softmax mengonversi output menjadi nilai antara 0 dan 1, di mana totalnya adalah 1. Nilai tinggi akan menunjukkan kelas yang diprediksi oleh model tersebut. Oke, baik, di sini aku akan menjelaskan tentang model application, training, evaluation, dan prediction. Nah, pada slide ini kita akan membahas bagaimana sebuah model CNN itu diterapkan, dilatih, dievaluasi, dan digunakan untuk melakukan prediksi. Yang pertama itu adalah melakukan mengompilasi model. Nah, model itu dikompilasi itu dengan menggunakan yang pertama itu optimizer,
Yang kita akan menggunakan di sini tuh ADAM ya, yang memperbarui bobot secara adaptif untuk melakukan mempercepat konvergensi. Nah, selanjutnya ada fungsi loss atau kategorial cross entropy. Digunakan untuk klasifikasi multi-kelas. Dan yang ketiga adalah metrik evaluasi. Itu yaitu akurasi yang dipilih untuk menilai performa model selama pelatihan. Oke, selanjutnya setelah itu kita masuk kepada bagian proses pelatihan. Nah, model itu dilatih pada data menggunakan fungsi fit. Nah, dalam proses ini epoch itu kita menggunakan epoch yang yaitu model itu dilatih selama 10 epoch. Nah, lalu kita akan melakukan validation split 20% dari data pelatihan untuk digunakan sebagai validasi. Nah, hasilnya nanti adalah model yang terus meningkatkan akurasi dan menurunkan nilai loss pada data validasi. Oke, selanjutnya kita masuk pada evaluasi model. Setelah pelatihan selesai, model itu dievaluasi pada dataset pengujian dengan menggunakan fungsi evaluate. Nah, proses ini tuh menghitung loss dan akurasi. Lanjutnya itu ada prediksi dengan model. Nah, model itu yang telah dilatih digunakan untuk melakukan prediksi pada data baru dengan fungsi predict. Nah, outputnya itu adalah probabilitas untuk setiap kelas yang dapat digunakan untuk menentukan prediksi akhir. Nah, kesimpulannya tahapan ini tuh memastikan model mampu belajar, dievaluasi, dan diaplikasikan dengan baik pada data nyata. Langkah terakhir yang akan kita lakukan adalah melakukan visualisasi. Kita akan membuat grafik seberapa jauh CNN berhasil memprediksi banyak kumpulan data dan juga nilai akurasi dan nilai loss-nya. Karena itu kita membutuhkan modul matplotlib. Yang pertama-tama kita akan lakukan figur fixed size 12:4, berarti kita akan membuat sebuah kanvas kosong dengan ukuran 12 x 4 inci. Dan subplot yang pertama kita lihat ada 121 mengindikasikan ada satu baris, dua kolom, dan menandakan ini adalah grafik pertama karena ada angka 1 di belakang. Jika ini 2, maka angkanya 2122 jadinya. Readload history akurasi ini akan menampilkan nilai akurasi pada data pelatihan untuk setiap epoch atau perulangan yang terjadi pada proses sebelumnya. Kemudian plot history yang satu ini file akurasi adalah untuk menampilkan nilai akurasi pada data validasi. Jika tadi adalah data pelatihan, ini adalah untuk data validasi. Juga setiap epoch, setiap perulangannya. Dan kita akan menambahkan judul, title, akurasi model. Nanti untuk subplot satunya karena kita butuh 2, namanya adalah loss model. Tinggal diganti nama saja. Kemudian Y label dan X label untuk menambahkan label pada sumbu Y dan X sehingga mudah dimengerti. Dan juga kita menambahkan legend atau legenda untuk membedakan grafik akurasi milik pelatihan dan milik validasi. Dan untuk subplot yang kedua, prosesnya juga sama, yang saja berbeda namanya. Dan terakhir adalah PLT show. Show adalah untuk menunjukkan hasilnya. Sekarang di sini saya akan menjelaskan bagaimana OGD 3 CNN bekerja. Nah, karena kita menggunakan CNN, di sini menggunakan library TensorFlow dan Matplotlib. Langkah pertama itu tentunya mendefinisikan dataset path menggunakan dataset bola yang sudah ada dengan di mana folder itu disimpan. Selanjutnya adalah fragmentasi data menggunakan image generator di rescale 1:255 dan validation split 0,2. Selanjutnya adalah mengisi data pelatihan, di mana dataset path, terus target size-nya diubah jadi 150 kali 150 pixel, bed size-nya menjadi 32,
dan kelas mode kategorial dan subnetnya training, dan shuffle dibuat true. Lanjut ke data validasi, di mana di sini sama seperti data pelatihan tadi, cuman di bagian kelas modenya diubah jadi kategorial dan subsetnya diubah menjadi validation. Nah, lanjut ke model campuran sekuensial. Nah, di sini tuh kita kayak ngisi lapisan konvolusi pertama, lapisan pooling pertama, konvolusi kedua, pooling kedua, terus konvolusi ketiga dengan max pooling 22, meratakan data menjadi satu dimensi, terus lapisan dense dengan 128 neuron, lanjut ke dropout untuk mencegah overfitting, dan terakhir adalah lapisan output dengan softmax. Masuk ke selanjutnya adalah compile model dengan konfigurasi pelatihan, di mana model campuran compile itu kita buat optimizernya menjadi Adam untuk memperbarui bobot model dengan efisien. Selanjutnya lossnya kita buat kategori cross entropy. Fungsi loss itu untuk mengukur kesalahan pada klasifikasi multi-kelas. Selanjutnya adalah metrik menjadi akurasi, metrik untuk mengevaluasi performa model menggunakan akurasi. Selanjutnya yang ketiga adalah evaluasi model pada bagian data validasi. Nah, untuk model campuran .evaluate itu fungsinya untuk mengevaluasi performa model untuk menggunakan data validasi yang mengembalikan dua nilai, yaitu final loss dan final akurasi. Nah, untuk yang bagian printf sendiri itu mengkonversi nilai akurasi menjadi persentase dengan mengalihkan final akurasi dengan 100. Nah, untuk titik 2F itu format biar angka 2 di belakang koma itu cuma 2 angka. Lanjut ke bagian terakhir, yang pertama adalah program akan mengambil satu batch gambar dan label dari data validasi. Setelah mengambil satu batch dan data dari validasi tadi, program akan melakukan prediksi menggunakan model hasil prediksi sama dengan model campuran .predict. Selanjutnya, program akan mendapatkan daftar kelas dari data validasi menggunakan daftar kelas sama dengan list data validasi .class indents.keys. Selanjutnya, program akan menginisialisasikan daftar untuk menyimpan indeks pada gambar yang dipilih dan kelas yang akan diproses menggunakan indeks gambar dan kelas terpakai. Selanjutnya, program akan menentukan gambar yang akan ditampilkan berdasarkan kelas yang sudah diproses menggunakan perulangan for IDX label in enumerate label batch. Di dalam for itu nanti akan menentukan kelas yang dengan probabilitas tertinggi. Pastikan kelas yang sama tidak dipilih sekali lagi, menambahkan indeks gambar sesuai, menambahkan kelas yang sudah diproses. Jika semua sudah dipilih, program akan melakukan henti loop. Selanjutnya, program akan menyimpan tampilan untuk menampilkan gambar dan prediksi menggunakan PLT figure fixes 12,6. Lalu program akan melakukan perulangan for urutan IDX gambar in enumerate index gambar. Nah, gambar sama dengan gambar, index itu akan merupakan fungsi untuk mengambil gambar berdasarkan indeks yang dipilih. Selanjutnya program akan menentukan label asli gambar, dan selanjutnya program akan mengambil probabilitas tertinggi pada gambar yang tersebut. Selanjutnya program akan menghitung probabilitas untuk setiap kelas dan mengkonversikannya ke persen. Nah, selanjutnya setelah mengkonversi ke persen, program akan menampilkan gambar dan informasi tentang label asli serta probabilitas prediksi menggunakan PLT subload, mshow, title, dan axis. Nah, setelah selesai pada perulangan for tadi, program akan mengatur layout dan menampilkan gambar menggunakan PLT tag dan layout show. Nah, setelah melakukan itu semua, program akan menampilkan seperti ini. Kayak seperti bola volley akan di scan satu persatu apakah itu bola basket, tenis, atau volley. Begitu juga di bola basket dan juga bola tenis. Oke, kita akan masuk pada bagian pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola? Pengenalan pola adalah cabang ilmu yang fokus pada kemampuan untuk menemukan struktur atau pola dalam data. Proses ini membantu dalam analisis data untuk menemukan hubungan tersembunyi yang bisa digunakan untuk klasifikasi, pengenalan, atau prediksi. Nah, pengenalan pola ini sangat penting, terutama di bidang pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan, untuk membuat sistem yang lebih cerdas dan efisien. Selanjutnya adalah metode dari pengenalan pola. Yang pertama itu adalah statistical pattern recognition, di mana pendekatan ini menggunakan data statistik dari pola yang sebelumnya untuk membentuk model yang menyamakan pola yang ditemukan.
Yang kedua adalah syntactic pattern recognition, di mana metode ini bekerja dengan pola yang lebih kompleks, menggunakan struktur hierarki. Pola yang dibangun dari elemen ini mulai dari dasar, misalnya seperti huruf dan kata. Selanjutnya adalah neural pattern recognition, di mana metode ini menggunakan jaringan saraf tiruan untuk mempelajari hubungan kompleks antara input dan output. Selanjutnya adalah template matching, di mana metode ini sederhana mencocokkan sampel dengan template acuan untuk menentukan kesamaan. Selanjutnya adalah fuzzy based approach. Sistem ini akan menggunakan metode fuzzy untuk mengklasifikasikan objek berdasarkan kemiripan beberapa fitur. Selanjutnya adalah hybrid approach. Pendekatan hybrid ini akan menggabungkan beberapa metode pengenalan pola, memanfaatkan kelebihan masing-masing dari metode tadi. Nah, cara kerja pengenalan pola itu seperti apa sih? Nah, pengenalan pola digunakan untuk menemukan pola berulang dalam data seperti gambar, video, teks, atau audio. Nah, caranya gampang. Pertama, kita menganalisis data input, lalu mengekstrak pola dan akhirnya mencocokkannya dengan data yang sudah ada. Ada dua fase utama. Satu, fase eksplorasi. Ini mencari pola-pola yang tersembunyi dalam data. Terus yang kedua, fase deskripsi, mengelompokkan dan menggantikan pola dengan data baru yang masuk. Apa itu deteksi wajah? Deteksi wajah adalah proses mengenali wajah dalam gambar atau video menggunakan algoritma yang menganalisis ciri-ciri visual manusia. Karena wajah sangat bervariasi, model deteksi membutuhkan data pelatihan yang beragam, mencakup latar belakang, jenis kelamin, budaya, pencahayaan, hingga sudut pandang. Tugas ini memerlukan pelatihan dengan jutaan sampel data. Namun dengan library seperti OpenCV, ada model deteksi wajah yang sudah dilatih sebelumnya seperti Cascade dan OpenCV Deep Neural Network Face Detector untuk mempermudah implementasi. Oke, baik. Di sini aku akan menjelaskan tentang guided pengenalan pola. Pada slide ini kita akan melihat bagaimana pola dalam gambar dikenali menggunakan Python dan OpenCV. Yang pertama adalah memuat gambar, yaitu dengan menggunakan fungsi cv2.imread. Digunakan untuk membaca gambar dalam format BGR. Nah, gambar ini dapat dikonversikan menjadi grayscale dengan menggunakan cv2.cvt color untuk meningkatkan efisiensi dalam deteksi. Oke, selanjutnya adalah menggunakan Cascade. Model deteksi wajah memanfaatkan file Cascade bawaan OpenCV yang digunakan atau di-load menggunakan Cascade Classifier. Selanjutnya adalah proses deteksi. Dengan menggunakan fungsi detect multiscale yang digunakan untuk mendeteksi wajah berdasarkan parameter seperti skala gambar, jumlah tetangga, dan juga ukuran wajah minimum. Oke, selanjutnya adalah menampilkan deteksi. Kotak hijau itu digambarkan di sekitar wajah menggunakan cv2.rectangle. Lalu gambar ditampilkan dengan matplotlib. Hasil akhirnya adalah gambar dengan wajah-wajah yang sudah dideteksi. Oke, selanjutnya dalam slide ini itu menunjukkan hasil dari implementasi deteksi pola pada gambar. Kita dapat melihat bahwa algoritma berhasil mendeteksi wajah-wajah yang ada dan menggambarkan bounding box di sekelilingnya. Oke, ini membuktikan bahwa pendekatan menggunakan Cascade itu cukup efektif untuk deteksi wajah yang sederhana gitu. Oke, selanjutnya pengenalan wajah dengan kamera. Pada slide ini itu kita membahas bagaimana pengenalan wajah dilakukan secara langsung menggunakan webcam ya. Yang pertama itu kita melakukan persiapan model. Kita menggunakan file arsitektur deploy.proto.txt dan bobot res10 underscore 300x300 underscore ssd underscore either underscore itu 140.000 model untuk model SSD. File ini di-load menggunakan cv2.imread
.dnn.readnet from cafe. Nah, selanjutnya kita akan melakukan koneksi pada webcam. Webcam diaktifkan dengan menggunakan CV2.video capture. Lalu kita akan melakukan blob preparation. Nah, gambar dari webcam itu diubah menjadi format yang sesuai untuk model dengan menggunakan fungsi cv2.dnn.blob from image. Oke, selanjutnya kita akan melakukan deteksi wajah. Nah, kita akan menggunakan fungsi face_net.forward. Nah, itu digunakan untuk mendeteksi wajah dan menghasilkan bounding box berdasarkan confidence levelnya. Nah, proses ini tuh berlangsung secara real time ya. Jadi wajah dapat dideteksi langsung saat muncul di depan kamera. Oke, selanjutnya adalah bounding box. Nah, deteksi wajah itu menggunakan bounding box yang diatur dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama itu confidence score-nya itu diperiksa. Lalu jika dia lebih dari 50%, maka wajah itu dianggap terdeteksi. Nah, bounding box juga dapat digambarkan di sekitar wajah menggunakan koordinat yang dihasilkan oleh model. Selanjutnya, output itu berupa gambar atau video dengan bounding box yang menyoroti wajah-wajah yang terdeteksi. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah bagian infinite loop untuk real-time deteksi. Nah, real-time deteksi ini tuh dilakukan dengan infinite loop ya. Yaitu yang pertama itu webcam membaca frame secara terus-menerus. Lalu setiap frame itu diproses untuk mendeteksi wajah. Jadi dia diproses terus-menerus secara real time ya. Lalu gambar dengan deteksi wajah itu ditampilkan menggunakan fungsi cv2.imshow. Nah, loop ini tuh akan berjalan sampai kita menekan tombol key atau menutup windownya. Nah, setelah selesai, koneksi ke kamera itu dilepaskan dengan fungsi video_capture.release dan semua jendela itu ditutup dengan cv2.destroy all windows. Nah, untuk slide ini tuh output pengenalan wajah dengan kamera. Seperti yang kita lihat di sini tuh slide ini tuh menunjukkan hasil pengenalan wajah dengan kamera. Wajah-wajah yang terdeteksi ditampilkan dengan bounding box di layar. Nah, dia itu memberikan representasi visual dari deteksi wajah secara langsung ya, secara real time. Nah, hasil ini tuh menunjukkan bagaimana sistem bekerja secara real time dan dapat digunakan untuk berbagai aplikasi seperti keamanan atau bahkan pengawasan. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sebagai penutup, saya ingin mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat tinggal.